La yusrifu sarra illallah. Masya Allah. Ma min ni'matin fa min Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kami muliakan Ustadz atau Kiai Haji Abdi Sumaiti sebagai anggota DPD RI Provinsi Banten, Kiai Haji Dr. Ahmad Husaini Suhail MA selaku Ketua Umum PPKI, kemudian juga Kiai Komarudin Akyas Sarjana Agama selaku Ketua LWIK di Banten, dan juga kepada para doa dari IKADI yang tidak saya sebut namanya satu demi satu tanpa mengurangi rasa yakin kami kepada beliau, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindunginya sehingga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, karena waktu sudah masuk, maka acara beberapa sini rapat koordinasi wilayah DKI Banten, kemudian juga ada paparan dan juga lokakarya jihad ekonomi menuju kemandirian dan kejayaan dakwah DKI Banten, terutama memasuki tahun 2025. Kita semua insya Allah, khususnya para doa dari DKI Banten ini semakin sejahtera. Amin. Sehingga nanti rekeningnya makin gendut, dompetnya semakin tebal, insya Allah. Baiklah hadirin sekalian, untuk acara pertama ya, saya mulai dengan sedikit pantun. Lari kecil melaksanakan sa'i dilakukan setelah tawaf di Ka'bah. Acara prakening segera dimulai. Mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa likulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan taujih robbaniyah, yaitu tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Robi Sugar. Kepada beliau pada tafadhol ilahi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Rawi Segara yang baru saya membacakan beberapa ayat Al-Quran. Naik bus kota jalan-jalan, turunnya di jalan teramat. Semoga dengan tilawah Al-Quran kita semua beroleh rahmat. Amin. Selanjutnya kita langsung menginjak ke acara berikut. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Hussein Ketua Umum PTN. Ahlan wa sahlan bi hudurik. Ya, kita akan sama-sama mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan Mas Kani. Kepada Ustaz Hasan silakan untuk memulai memimpin acara ini dan kita semua diharapkan dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikatan dari Indonesia, ikadi berkaram untuk seluruh alam. Ikadi terangi gelap jahiliyah, eratkan, kuatkan uhuah untuk persatuan, uhuah untuk persatuan. Untuk menyeru kedalam Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah. Harapkan niat yang suci, gerakan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi yang nanti. Ikatan dari Indonesia, ikadi berkaram untuk seluruh alam. Ikadi terangi gelap jahiliyah, gerakan, kuatkan uhuah untuk persatuan, uhuah untuk persatuan. Baik, para hadirin dipersilakan untuk kembali. Hadirin sekalian, makan rendang di warung Padang rasanya sungguh sangat mengena. Lagu Indonesia Raya telah berkumandang. Insya Allah Indonesia memimpin dunia. Ya. Sungguh enak ikan bawal dimakan dengan buah tomat. IKADI di tengah percaturan global menjadi teladan bagi umat. Bahasa Dr. Babang ya, yang insya Allah beliau juga akan menjadi salah satu narasumber. Hadirin sekalian dirahmati Allah, berikutnya jalan-jalan ke pasar Ciracas, di pasar beli rambutan. Kita persilakan Ustadz Komarudin Akyas untuk memberikan kata sambutan. Ya, cakep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para seluruh Kiai Haji Ustaz Kiai Haji Bukti Sumeti, Ustaz Sababullah, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, Kiai Haji Dr. Musyairi, yang kita hormati juga Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Wilayah IKI Banten, Dr. Bambang, yang insya Allah juga nanti akan bersama kita Dr. Torik dan Haji Insinyur Asep Wahyu Sahibul Makan, ya, insya Allah juga akan bersama kita. Hadirin hadirat para jemaat yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai. Alhamdulillah, siang hari ini kami bersyukur bahwa agenda IKI yang menjadi bagian dari ADART kita, yaitu Rakorwil, bisa kita selenggarakan pasca Rakornas bulan November yang lalu. Dan ini atas berkat rahmat Allah tentunya, yang kemudian bisa dihadiri oleh para tokoh-tokoh kita dari DPD wakil kita, saya Abdigo, kemudian juga Ketua Umum. Ini mungkin pertama kali Dr. Musyairi bisa hadir di Banten, ya. Beberapa kali Ketua Umum Profesor Dr. Haji Sator Ismail, ya, bilang mudah-mudahan tidak bosan-bosan dokter untuk membersamai dan membimbing kami di IKI Banten. Hadirin rahimakumullah, siang hari ini kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung mensukseskan agenda Rakorwil IKI Banten ini. Kemudian tentunya kami ada banyak kekurangan, namun di tengah kekurangan ini kami terus berusaha dan alhamdulillah bisa menghadirkan pengurus dari 8 PD se Provinsi Banten. Jadi lengkap, ya. Kalau boleh diabsen dari ujung barat dulu, Panegla, boleh angkat tangan Panegla. Silakan berdiri. Ya, saya yang kebetulan 5, ya. Alhamdulillah. Syukur. Dari Cilegon, silakan. Ya, berapa orang? Ketiga, berapa? Ya. Oh, 5. Syukur. Kemudian berikutnya dari Kabupaten Serang, diwakili, ya. Nah ini syahnya, dua kita jadi pembina sekarang tidak ada masalah mewakili PD, ya. PD Serang berhalang itu banyak ada akhirnya. Kemudian dari Lebak, Padahal berdiri yang di Lebak berapa orang? Doktoran 6 orang, termasuk syahnya di bawah ini. Kemudian dari Kabupaten Kota Serang, ya? Ada Kota Serang? Berapa orang? Alhamdulillah di ketuanya ini. Beliau komisioner Basnas Provinsi juga. Alhamdulillah. Kemudian dari Kabupaten sekarang, Jawa Timur, Kabupaten Tangerang. Silakan Kabupaten Tangerang. Ya,
silakan. Ya, berapa orang? Ustaz? 3. Iya, insyaallah. 3 orang. Kuota 2 angus ya. Iya. Kemudian dari kota Tangerang. Baik, Sita. Bila 6. Terakhir ini tuan rumah kota Tangerang Selatan. Kemarin dikasih kuota berapa Ustaz tadi? 10 ya? Banyak pembesar lengkap 8 PD. Syukur. Konflik kali ini kami sengaja mengambil tema jihad ekonomi menuju kemandirian dan kejayaan dakwah IKI Banten. Nggak tahu ini terlambat atau tidak ya. Hari ini baru ngomongin masalah ekonomi. PIK 2 sudah, bukan 2 begitu ya. PIK 2 sudah separuh Banten, hampir separuh Banten ke arahnya. Kita baru ngomongin ekonomi, tapi mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Kita insya Allah melalui rapor ini bersama-sama menanamkan tekad yang kuat. Maka kita jadikan tema dengan tema jihad Badrul Quwwah, mencurahkan semua kekuatan kemampuan kita untuk masalah ekonomi ini. Dan karena memang kemudian PWI tadi dengan dimotori oleh Ketua Bidang Ekonomi Dr. Bambang yang nanti akan presentasi tentang usaha apa yang sudah kita jalani dan sedang kita rintis. Insya Allah nanti beliau akan sharing. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian setiap PD untuk turut andil dalam jihad ekonomi yang sudah kita mulai. Dan kemudian juga nanti para pembicara yaitu Dr. Torik, beliau itu mengurus LP3H. Apa itu? Nanti beliau akan presentasi. Intinya kemudian kita semua ini dari bisa menjadi pendamping halal. Jadi kalau memberikan sertifikasi halal untuk pedagang-pedagang itu nanti dilatih dulu. Nah, beliau sementara ini sosialisasi, tapi insya Allah kita akan mengadakan pelatihan sertifikasi pendamping halal. Dan kita akan sinergikan dengan program kita PMI, pendidikan berbasis. Jadi nanti mengikuti pelatihan atau PMI mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat sebagai dari PMI, kemudian mendapatkan sertifikat pendamping halal. Jadi warung-warung apa itu nanti akan antri ke Bapak sekalian Ustaz untuk mendapatkan sertifikat halal. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti akan bisa dikenalkan oleh beliau. Kemudian juga tidak kalah luar biasanya Pak Haji Asep ini yang punya tempat ini bisa menjadi inspirasi kita tentang jihad ekonomi. Saya sahabat beliau dari masih berjalan. Beliau ambil Korea ya di kelurahan ini. Beliau ini tokoh-tokoh di Jombang ini, kelurahan Jombang itu adalah keluarga beliau, kawan tanah. Tapi beliau pernah mengalami bangkrut sampai minus miliaran, utang miliar. Dan kemudian bangkit lagi, sekarang sudah ini 11 miliar, 20 meter. Dan dari lagi faktor di sana beliau juga ya. Jadi nanti bagaimana inspirasi, motivasi dari beliau, dan diantaranya dia akan mendirikan Riyad dan menjadi member untuk Haji Plus ya 5-7 tahun kita semua insya Allah bisa menunaikan haji, mendapatkan porsi dalam waktu 1-2 pekan turun porsi Haji Plus kita dapat nanti tanpa keluarkan duit. Amin. Langsung ya dapat porsi Haji Plus itu dan kemenang jadi resmi. Jadi hari ini insya Allah ini luar biasa, padat dan bermanfaat, tidak rugi. Akan rugi kalau tidak hadir pada siang hari ini karena banyak sekali insya Allah manfaat dan terutama terkait dengan ekonomi dai yang memang harus punya kemandirian.
Saya kira ini sebagai muqaddimah sambutan untuk Rakorwil di kesempatan siang hari ini. Untuk itu kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan agenda ini Allah berikan kelancaran, berikan keberkahan. Amin. Syukuran ala ajrikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kiai Komarudin Atas, sarjana agama sebagai ketua PWK. Bikin kolak campur santan cukup aman bagi lansia. Ikan kita ikan di Banten, berjuang untuk kebangkitan Indonesia. Allahu Akbar. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kejangan, nasihat dan pencerahan dari Ketua Umum PPK Kiai Haji Dr. Ahmad Hussein Suheri Ahmad, dan juga sekaligus membuka rakerwi ini. Namun sebelum beliau tampil, izinkan saya akan memberikan hadiah pantun untuk beliau. Al-Quran turun di Arab Saudi. Turunnya ayat demi ayat. Dr. Kushairi, Ketua Umum PPIKD, dipersilahkan untuk memberi nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz Agus sudah ngasih pantun, kayaknya nggak enak kalau ngasih pantun. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Bulan Ramadan. Amin. Saya mulai dengan pantun Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab dengan penuh semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita semuanya, guru kita semuanya, Ustaz Abu Ridho hafizahullah, semoga beliau terus dianugerahi Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Juga Dr. Bambang dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua PWIKD Provinsi Banten, Ustaz Komarudin beserta jajarannya, para ustaz, asatidz dan ustadzah dari PD pengurus daerah di Provinsi Banten, hafizakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tengah-tengah para ustaz, para dai, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena para dai adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mengemban amanah Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Maka ini adalah nikmat yang pantas untuk saya syukuri. Dan sesungguhnya Banten ini bukan hal yang asing bagi kita. Saya sudah beberapa kali ke Banten, tapi dalam kapasitas mungkin sebagai ketua umum, mungkin acara formal dan resmi barangkali seperti tadi disampaikan Ustaz Komarudin baru pertama, tetapi silaturahim kita dengan para ustaz di Banten ini juga alhamdulillah terjalin dengan baik. Dan alhamdulillah Rakorwil ini bisa diselenggarakan setelah kita melaksanakan Rakornas. Dan saya hadir di Rakorwil ini setelah tadi
saya sempat mengisi pelatihan dai muda se-Kalimantan Barat. Cepat sekali kan? Dari Kalimantan Barat langsung ke Provinsi Banten. Jam setengah 11 sampai jam setengah 12 tadi saya mengisi, tapi melalui Zoom. Jadi untuk sampai ke Banten ini paling tidak sudah ada 3 provinsi yang saya lewati, 3 acara provinsi. Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, kemudian tadi mampir di Kalimantan Barat. Lalu sekarang berada di PWIK di Banten. Dan saya mohon maaf sekali, saya setelah ini masih ada agenda lagi. Ini agenda yang kelima. Harus acara lagi, jadi mohon maaf kalau tidak bisa bersamai sampai akhir. Tapi karena sudah lama diminta waktu itu oleh Banten, tapi pas jadwal yang sebelumnya berhalangan dan ternyata diundur. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk silaturahim dengan antum semuanya. Para ustadzah hafizahullah, ketika kita berbicara tentang jihad ekonomi, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yang perlu para dai untuk menjadi terdepan dalam menyemangati diri umat dan konteks bangsa negara ini, bagaimana membangun kemandirian dan kekuatan ekonomi. Kita sering dikritisi umat Islam ini ketika untuk urusan ibadah, sholat jamaah, alhamdulillah masih semangat luar biasa. Tapi begitu diajak berjamaah dalam ekonomi masih lemah, masih sangat lemah. Nah, oleh karena itulah maka kepengurusan IKADI pada periode kali ini untuk pertama kali kita lakukan perbaikan dan peningkatan dengan memasukkan Ketua Pengurus Pusat Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat, dan kita perkembangkan menjadi 7 bidang di pengurusan ini. Tujuannya adalah ada 2 tujuan utama, yaitu membangun kemandirian ekonomi dai dan membangun kemandirian ekonomi organisasi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka terlalu banyak taujih rabbani yang disinggung dalam Al-Quran yang penting untuk kita berikan atensi perhatian pagi ini. Coba lihat semua ayat-ayat jihad. Ketika berbicara tentang jihad, hampir semua ayat jihad itu selalu mendahulukan jihad dengan apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Semua ayat jihad selalu amwal, anfus. Amwal dulu. Hanya 1 ayat, dan ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran, Surat Taubah ayat 111, yang didahulukan anfus daripada amwal. Ketika Allah berbicara tentang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena langsung kompensasinya itu adalah surga. Di situ secara khusus ayat ini saja yang mendahulukan anfus daripada amwal. Sementara yang lain amwal baru anfus. Dan dalam konteks ini kenapa kemudian umat ini dari sisi ini ada kekurangan atau kemunduran atau belum kuat ekonomi? Padahal 5 rukun Islam tidak akan bisa kita tunaikan dengan baik. Ternyata dari 5 itu 2-nya hanya bisa ditunaikan ketika memiliki kemandirian dan kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi yaitu apa? Haji dan zakat. Dan sebagai dai yang mengajak kepada kebaikan dan perbaikan, IKADI kita harus terdepan, menjadi contoh teladan, dan kita menyemangati, memotivasi umat tentang jihad ekonomi. Dan ternyata Al-Quran menyinggung perhatian kita tentang kekuatan ekonomi itu bagian dari takwa. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki.
persepsi sebagian masyarakat kita takwa itu identik hanya dengan ibadah-ibadah makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di antaranya melalui ayat yang tadi saya baca di muqaddimah ayat 9 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala tegas sekali bahwa ketika kita merencanakan, ketika kita serius membangun jihad ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi dari anak cucu kita, generasi ke depan, itu ternyata bagian dari takwa kepada Allah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaknya manusia kita semuanya, para orang tua, para pemimpin, para dai, ada merasa khawatir, merasa takut. Jadi jangan pernah merasa berada di zona aman, tapi harus kita hadirkan kekhawatiran, ketakutan ketika kita meninggalkan anak cucu kita, keluarga kita, bangsa kita ke depan dalam keadaan lemah. Dzurriyyah dhi'af, keturunan, generasi, anak cucu yang lemah. Para ulama tafsir mengatakan ketika tidak disebut dhi'af ditentukan, maka maknanya umum. Lemah akidahnya, lemah amal solehnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah akhlaknya, termasuk lemah ekonominya. Dan saya mendapatkan Al-Imam Al-Baghawi secara khusus di dalam tafsirnya menyoroti sisi ini. Khawfu 'alal faqr, menyoroti sisi ekonomi. Kita semuanya harus merasa khawatir ketika kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, lemah ekonominya. Kita lihat tahu sendiri bagaimana masyarakat, bagaimana bangsa negara ketika lemah ekonominya. Tidak banyak bisa melakukan terobosan-terobosan, banyak tersandra dan seterusnya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah luar biasa ketika menafsirkan ayat ini. Nanti silakan Pak Ustadz kembali lihat di tafsir Ibnu Katsir. Beliau secara khusus menyorot ini juga. Di antaranya beliau menghadirkan sebuah hadis riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau sakit keras, dan Sa'ad mengatakan, sakitku saat itu saya merasa sudah berada di ambang kematian. Lalu saat itu dijenguk oleh Rasulullah SAW, dijenguk oleh Nabi SAW, dan disitulah ada dialog. Sa'ad bin Abi Waqqas curhat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni rajulun dumari. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya ini orang kaya, banyak harta yang saya miliki. Walam yarithuni illa binati, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Dan dia sudah merasa sakit, yang merasa seperti sudah diambang kematian. Meskipun ya, belakangan alhamdulillah beliau kemudian panjang umur, dan kemudian Allah karuniai bukan hanya satu anak saja, karuniai anak. Tapi ini pada saat kejadian ketika beliau dalam sakit keras, dan saat itu beliau hanya punya seorang putri. Maka beliau curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya banyak harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Afa atasaddaq bimali kulli? Bolehkah aku mensedekahkan seluruh hartaku? Saya kasih ke Baitul Mal, silakan ya Rasulullah untuk kebaikan kemaslahatan umat. Boleh ya? Ikhwani wa akhwati billah, siapa yang menafikan kemuliaan sedekah? Apa kata Nabi? La, jangan. Dilarang oleh Nabi. Ada yang namanya sedekah itu luar biasa mulianya. Lalu beliau mengatakan sulusai mali. Nah, dalam riwayat yang lain ada, karena ada beberapa versi. Bagaimana kalau 2/3 harta? Kalau akhwatillah biar kebayang, ya, kebayang, taruhlah misalnya hartanya 100 M. Biar kebayang, ngitungnya enak. Kalau tadi 100 M harus kalau 2 berapa? Yang biasa lihat M berapa? 60.
60M. 60M. Besar nggak? Besar. Biasa. Bayangkan kalau diberikan cendol kayak apa? Apa kata Nabi? Lah, Nabi melarang. Padahal nilainya luar biasa. Kalau digunakan untuk kemaslahatan umat, tapi Nabi melarang. Lalu beliau mengatakan asyatar. Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah? Separuh dari 100M misalnya 50 cukup besar. Tapi Nabi tetap melarang. Nabi melarang. Padahal luar biasa, masih ada tersisa untuk keluarganya. Tapi Nabi melarang. Sampai kemudian beliau mengatakan ats-tsuluts. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku sedekahkan sepertiga dari harta? Nabi tidak mengatakan la, tapi beliau mengomentari ats-tsuluts. Ats-tsuluts katsir. Sepertiga itu banyak. Kalau sepertiganya 100 itu berapa? 33 sekian. Banyak itu. Masya Allah. Kalau acara Rockville 33M, bisa dimakan bintang 7. Angka yang besar. Tapi Nabi tidak melarang. Maka dari sini para ulama istinbatul ahkam mengambil kesimpulan hukum maksimal wasiat seseorang itu sepertiga. Ada lagi yang mengatakan kecuali diizinkan oleh ahli waris. Tapi Nabi mengatakan banyak ats-tsuluts, tapi tidak melarang. Nah, mari kita perhatikan di akhir hadis ini yang penting kaitan dengan jihad ekonomi. Kenapa Nabi melarang? Kata Nabi SAW, innaka intadar warathataka aghniya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, jika engkau meninggalkan anak cucu, keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kuat ekonominya, kaya, mampu, kuat ekonominya, mandiri ekonominya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, kesana kemari meminta belas kasih manusia. Hada huwal Islam. Inilah Islam yang selama ini umat Islam banyak mengabaikan. Hada huwal Islam. Inilah Islam yang diajarkan Nabi. Bagaimana seorang mukmin umat Muhammad SAW, Nabi mengajarkan untuk menjadi manusia yang kuat ekonominya. Saudara sekalian, hafizahullah, dari sini maka acara ini menjadi penting. Bagaimana ke depan kita harus sungguh-sungguh membangun kemandirian ekonomi dari kemandirian ekonomi organisasi. Inilah yang terus kita sampaikan, tekankan. Dan alhamdulillah IKADI sampai hari ini dalam usia 23 tahun, karena 2025 berarti sudah 23 tahun. Dulu berdiri tahun 2012 dan insya Allah Ustazna Burito juga termasuk ikut mendirikan IKADI bersama dengan para ustaz yang lain. Dan sekarang tidak terasa sudah 23 tahun ketika masuk tahun 2025 ini. Alhamdulillah ya, terus ya, kita memperbaiki sisi ini. Terus terang ya, IKADI bukan ya, ormas yang kaya raya seperti ormas yang lain, tetapi alhamdulillah ya, dengan kerjasama, dengan aktivitas, dengan sama-sama bekerja, dan dengan husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita melaksanakan agenda kita semuanya fisabilillah, maka kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan-jalan kemudahan. Alhamdulillah sampai hari ini ya, IKADI sudah tersebar di lebih dari 34 provinsi. Masih ada 4 provinsi lagi di Papua, yang 4 provinsi yang baru itu belum, tetapi sudah ada komunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan deklarasikan. Kemudian lebih dari 400 pengurus daerah di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Lebih dari 400. Ada sebagian yang sudah sampai pengurus kecamatan. Saya nggak tahu di Banten sudah sampai, ada yang sampai kecamatan. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan di beberapa daerah ada sampai kelurahan. Dan alhamdulillah di Rakornas kemarin kita sudah deklarasikan pengurus cabang istimewa luar negeri mewakili 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Ada di Saudi, ada di Mesir, ada di beberapa, dan ada permintaan ada beberapa hari yang lalu Hong Kong ingin
mendeklarasikan ingin meresmikan pengurus cabang istimewa Hong Kong dan beberapa negara lain, insya Allah akan segera kita deklarasikan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya kepengurusan wilayah dan cabang di kabupaten kota seluruh Indonesia yang seperti ini. Maka ini bukan kami yang mengatakan, tetapi ada dari ustaz-ustaz, tokoh-tokoh dari ormas yang lain. Maka IKAD ini alhamdulillah sebagai ormas Islam yang terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah untuk kesebaran pengurusan struktural yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa ormas yang lebih tua dari kita, tapi adanya di beberapa provinsi. Ada yang di Jawa Barat, ada yang besar di beberapa daerah. Tapi alhamdulillah IKAD meluas, ada di seluruh provinsi kecuali 4 provinsi baru dan juga di lebih dari 400 kota dan kabupaten. Maka dari sini ini merupakan modal yang bagus bagi antum semuanya, pengurus wilayah, pengurus daerah. Kita harus athiqah bin nafs bahwa IKAD ini alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu sudah mendapatkan legitimasi. Maka saya sering sampaikan, kita bukan masuk di mihwar era sekedar untuk bukan hanya untuk menunjukkan identitas semata, tetapi saat ini kita masuki era ta'ziz, ya, untuk mengokohkan eksistensi ta'ziz wujud IKAD, mengokohkan eksistensi IKAD. Jadi kita tidak lagi, ini karena alhamdulillah sudah menjadi ormas Islam, ya, meskipun dulu aslinya awalnya adalah lembaga profesi dan kemudian muncullah wacana, Ustaz, kenapa kok ikatan? Kemarin di Rakornas muncul ikatan dan seterusnya. Ya udah, kita karena ini nama sudah resmi, terdaftar resmi di Kementerian Kumham dan seterusnya. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengakui, pernah mengeluarkan satu edaran 14 ormas yang clear and clean dari sisi terorisme dan seterusnya. Dan juga beberapa instansi lain, kita menjadi anggota di MUI, ya, saya masuk di Dewan Pertimbangan MUI, juga anggota di FOI, ada LPOI yang diketuai Profesor Dr. Haji Habib Said Abdul Sirot. Ya. Ini juga dalam rangka untuk kita menjalin komunikasi hubungan dengan seluruh elemen bangsa. Kemudian kita juga ada di LPOK, ada LPOI, Lembaga Persahabatan Persaudaraan Ormas Islam. Ada LPOK, Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan. Bahkan di situ ada agama-agama yang diakui di Indonesia. Kemudian instansi lain, alhamdulillah. Jadi sekarang tidak lagi kita bicara tentang, ya, menunjukkan eksistensi, tapi kita saatnya untuk mengokohkan eksistensi dan secara resmi terdaftar sebagai ormas Islam. Dan kita punya visi menjadi ormas Islam perekat umat dan bangsa melalui dakwah Islam rahmatul alamin dan bingkai NKRI. Karena itu ya, kita semuanya harus tikoh dengan potensi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga antum yang di PD sesungguhnya komunikasinya harusnya dengan bupati, yang di PW levelnya sudah dengan gubernur, yang di pusat kita juga levelnya dengan pusat, harusnya seperti ini. Dan alhamdulillah beberapa PD-PW di Indonesia, beberapa PW itu alhamdulillah bisa sinergi kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, karena banyak peluang-peluang anggaran yang tidak dimaksimalkan. Adanya IKAD bisa membantu pemerintah daerah bersinergi kolaborasi dengan berbagai macam kegiatan. Akhirnya mereka mendapatkan alokasi dari anggaran APBD, dan itu hak sebagaimana ormas yang lain. Kita juga punya hak untuk itu. Di Sidoarjo, PD Sidoarjo, mereka mendapatkan anggaran dari APBD 900 juta. Dulu di Kaltim itu sampai pada angka 5M, ya, tapi karena ada ekses pilkada seterusnya. Kemudian beberapa daerah juga demikian. Nah, mungkin ini di Banten saya kira bisa mengakses lebih besar lagi sekarang. Dengan mengambil ada kemarin. Nah, ini juga apa? Ini ada kesempatan. Apa ini kesempatan kita membantu kolaborasi sinergi. Dan ini bagian dari menguatkan dan mengokohkan eksistensi. Dan kita harus pede tentang itu
Dan semua itu tentu saja untuk merealisasikan cita-cita mulia dan sasaran-sasaran yang baik kita untuk membangun kekuatan ekonomi untuk kebaikan umat, bangsa, dan negara kita. Oleh karena itu saya mengapresiasi BWKT melaksanakan kegiatan ini dan selamat untuk mengikutinya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya dan semoga ini menjadi langkah yang baik, awal yang baik untuk ke depan kita akan mendengar bahwa di Provinsi Banten ini akan muncul pelaku-pelaku ekonomi yang handal, yang kuat untuk membangun kemandirian dai, kemandirian organisasi, dan tentu saja akhirnya berdampak pada kekuatan ekonomi bangsa dan negara kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rakolwil IKAI Banten dengan tema Jihad Ekonomi Menuju Kemandirian dan Kejayaan Dakwah IKAI Banten, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akhiri dengan pantun lagi. Belum jangan. Bang Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan bludur yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus yang meriah untuk Kiai Haji Besar. Jazakallah khairan jazaa atas nasihat, motivasi, dan pembukaan untuk kampung ini. Ya. Memukul paku pakai martil, menerangi kamar pakai lentera. IKAI di Banten mengadakan Rakorwil, membangun Indonesia yang lebih adil sejahtera. Satu lagi ya. Buah pisang nikmat disantap, meski tanpa kurma dan delima. IKAI di Banten memang mantap karena banyak pengusaha dan ulama. Mungkin Pak Dokter mau tetap di sini boleh? Oke. Apa dok? Karena untuk masih ada ya Alhamdulillah, jazakallah sekali lagi kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Hussein selaku ketua IKAI. Semoga tetap sehat, kuat, dan terus memimpin bangsa ini. Salaman. Silakan panitia untuk mengawal sampai mobil ya. Cepetan. Dan juga selamat datang kepada Dr. Haji Torik Kurniawan SSI terima kasih selalu terus ingin kita masuk koridor itu. Baik, kita akan lanjut ke materi yang juga sangat penting yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Abdul atau Kiai Sumaiti. Namun sebelum beliau tampil, saya akan memberi pantun untuk beliau. Dari gandum dibuat roti. Roti itu dijadikan hidangan. Dipersilahkan kepada Ustaz Abdul Sumaiti memberikan pencerahan dan bocangan. Jawaban.